Polisi menetapkan 3 tersangka pengeroyokan maut di Kabupaten Kaimana. Penumpang pesawat memadati gerai vaksin di Taman Sorong City untuk mendapatkan vaksin dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 20 Juli 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Esti Ika, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, Satreskrim Polres Kaimana bergerak cepat untuk mengungkapkan pelaku pengeroyokan yang menyebabkan S 22 tahun meninggal dunia. Tak sampai 24 jam sejak peristiwa, polisi pun berhasil mengamankan 3 pelaku pengeroyokan maut tersebut. Kini ketiganya sudah mendekam di ruang tahanan Polres Kaimana guna kepentingan penyelidikan. Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta melalui Kanitpidum Ibda Ahmad Safudin saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah menetapkan 3 pelaku sebagai tersangka pengeroyokan yang berujung kematian. Kemarin kami bersama tim juga gabungan dari Satreskrim Polres Kaimana berhasil mengamankan terduga pelaku kurang dari 24 jam. Jadi kasusnya ini kasus pengeroyokan dilakukan oleh 3 orang terduga pelaku tersebut. Kemudian kita sudah tetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka. Kemudian perkembangannya sekarang dalam tahap proses penyidikan untuk kami lengkapi berkas-berkasnya untuk kami lanjutkan ke kejaksaan. Ketika ditanya motif para pelaku melakukan pengeroyokan, menurut Kanitpidum berdasarkan hasil pemeriksaan pengeroyokan dilakukan secara spontan. Ketiga pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun atas perbuatannya yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Jadi tersangka ini melakukan pengeroyokan hanya didasarkan karena spontanitas saja, karena setelah selesai mungkin ada acara, kemudian korban berhendak kembali ke rumah masing-masing, namun melihat dari korban ini duduk-duduk di depan trotoar karena ada sedikit permasalahan, mungkin ada selisih paham, jadi pengeroyokan tersebut terjadi seperti itu. Jadi pasal yang disangkakan pada kejadian tersebut kita menggunakan pasal 170 ayat 2 ke 3E, di mana pasal tersebut mengatur pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Di akhir keterangannya, dia menghimbau kepada keluarga korban maupun masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya perkara hukum tersebut ke pihak kepolisian. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Pertamina Wilayah Papua Maluku beri penghargaan kepada Ditreskrim Suspolda Papua Barat yang dinilai sukses dalam mengungkapkan kasus tindak pidana penyelewengan BBM subsidi di Papua Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrim Suspolda Papua Barat dalam beberapa waktu terakhir ini berhasil mengungkap masalah penimbunan BBM bersubsidi di Manokwari. Selain masalah penimbunan BBM bersubsidi, Ditreskrim Suspolda Papua Barat juga berhasil mengamankan kendaraan yang dimodifikasi guna pembelian BBM bersubsidi yang kemudian dijual ke perusahaan. Hal ini dinilai telah menyalahi aturan sebab BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat. Kinerja inilah yang membuat PT Pertamina Wilayah Papua Maluku Selasa siang kemarin menyerahkan piagam penghargaan kepada Ditreskrim Suspolda Papua Barat. Penyerahan dilakukan oleh Sales Area Manager Sorong Papua Barat Alam Kanda Winali. Dirkrim Suspolda Papua Barat Kombes Pol Romilus Tamtelahitu setelah menerima penghargaan mengatakan apa yang dicapai oleh Ditreskrim Suspolda Papua Barat merupakan hasil kerjasama berbagai pihak. Media bahwa hari ini kami dari penyidik Ditreskrim Suspolda Papua Barat mendapatkan sebuah kehormatan, mendapatkan penghargaan langsung dari Pertamina yang mana dalam hal ini diwakili oleh Bung Alam Kanda, Manajer di Papua Barat, dan juga dihadiri oleh juga Kepala Fuel Depot dan juga teman-teman penyidik. Terkait dengan penghargaan ini, maka sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ini adalah merupakan sebuah prestasi kita bersama, bukan hanya kita dari Polda Papua Barat, tapi juga semua termasuk Pertamina dan juga teman-teman media, karena keberhasilan kita ini semua bermula dari informasi yang didapat dari masyarakat dan juga dari teman-teman wartawan. Dan kemudian yang kedua juga kami juga memberikan ucapan terima kasih juga kepada
dukungan dari Bapak Kapolda Papua Barat, karena beliau selalu memberikan support dan juga motivasi kepada kami untuk terus melakukan tugas penegakan hukum yang presisi di wilayah Papua Barat. Dan kemudian juga secara khusus kepada para penyidik saya juga menyampaikan terima kasih atas kerja hebat kalian. Kalian tidak pantang menyerah pagi siang malam terus bekerja. Terima kasih untuk semua dedikasi dan kerja hebat kalian, bahwa kerja kita tetap harus terus dilakukan karena tugas kita adalah melayani masyarakat sesuai dengan motto kita Wajah Keman Nini Kapolda. Sementara itu, Sales Area Manager Sorong, Papua Barat, Alam Kanda Winali menyampaikan apresiasi yang diberikan kepada Ditreskrimsus Polda Papua Barat sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang baik yang dilakukan terkait penyelewengan penggunaan BBM. Jadi dalam siang hari ini kami memberikan penghargaan apresiasi kepada Polda Papua Barat, khususnya Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat, karena atas upayanya yang presisi telah berhasil dalam mengungkap kasus tindak pidana penyelewengan BBM bersubsidi secara masif di Papua Barat. Seperti yang kawan-kawan ketahui, memang di SPBU kan kita tahu ada beberapa antrian yang sifatnya cukup panjang dan mengganggu kondisi layanan BBM untuk masyarakat umum. Hal inilah yang menjadi titik tolak untuk kita melakukan penindakan bekerja sama dengan Polda selaku aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan di lapangan. Dan berdasarkan tindakan ini juga ditemukanlah beberapa penyelewengan BBM yang sebetulnya sifatnya cukup masif, dan mana BBM itu, BBM subsidi dijual kembali ke BBM untuk kegiatan industri atau proyek. Kedepannya harapan kami sebagaimana yang disampaikan Pak Direskrimsus tadi, tim gabungan ini tentunya pasti akan selalu bekerja untuk menjaga bagaimana BBM subsidi ini supaya tepat sasaran. Jadi kata kuncinya dalam program ini adalah subsidi tepat. Itu yang ingin kami harapkan dengan adanya kerjasama dan tim gabungan bersama Pemda, Pemprov, Kapolda, aparat penegak hukum, begitu juga dengan aparat TNI. Lebih lanjut disampaikan, kerjasama yang telah dibangun antara Polda Papua Barat, Pertamina, dan pemerintah daerah harus terus dilakukan, sehingga penyalahgunaan BBM bersubsidi yang meresahkan warga di Papua Barat dapat teratasi dengan baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Gabriel Lema, sejak Selasa 19 Juli hingga Jumat 22 Juli akan berada di Kaimana untuk melakukan kunjungan kerja. Dalam kunjungannya, Pangdam didampingi Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, daerah 18 Kasuari, Nyonya Alin Gabriel Lema, beserta sejumlah pejabat utama. Kedatangan orang nomor 1 di Kodam 18 Kasuari bersama rombongan dijemput langsung oleh Bupati Kaimana Freddy T bersama sejumlah Forkopimda, ditandai dengan prosesi adat dan pengalungan noken di Bandara Utarom Kaimana. Dari pantauan TVRI, usai tiba dan istirahat sejenak di ruang tunggu VIP Bandara Utarom, Pangdam dan rombongan bertolak menuju ke Kodim 1804 Kaimana, dilanjutkan ke Batalion 764 Kaimana untuk melaksanakan sejumlah kegiatan. Salah satunya memberikan arahan kepada prajurit TNI di Kodim dan Batalion. Dandim 1804 Kaimana Letkol Infantri Khairi Suhanda saat dikonfirmasi mengatakan kedatangan Pangdam Kasuari ke Kaimana dengan agenda untuk meninjau satuan-satuan TNI yang berada di Kaimana. Agenda beliau khususnya ke Kaimana untuk mengecek ataupun melihat satuan-satuan TNI khususnya yang berada di wilayah Kaimana seperti Kodim 1804 Kaimana, kemudian Yonif 764 Jambabawa dan Subdenkom Kaimana. Juga akan meninjau beberapa fasilitas TNI yang sedang dibangun seperti perumahan, kemudian asrama, kemudian batalion, sehingga beliau dapat mengetahui secara langsung dan dapat mengambil kebijakan-kebijakan ke depannya bagaimana satuan TNI akan dikembangkan di wilayah mana. Kemudian beliau juga memiliki agenda untuk mengunjungi Polres Kaimana dan mendatangi pengentasan buta aksara, termasuk melaksanakan komunikasi sosial dengan Forkopimda Kaimana, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga dewan adat, dan lain sebagainya. Dikatakan mantan Danyon 764 yang bawa Kaimana ini, Pangdam juga akan mengunjungi spot atau tempat-tempat wisata di Kaimana sebagai dukungan kepada pemerintah daerah Kaimana mempromosikan pariwisata Kaimana. Dan yang paling terakhir, beliau juga ingin melihat bagaimana
potensi wisata di wilayah Kalimantan. Sehingga mungkin kita dari TNI khususnya Kodam 18 Kasuari bisa membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata khususnya di wilayah Kalimantan. Saya rasa demikian agenda Kodam 18 Kasuari. Semoga kunjungan ini bisa lancar sampai dengan beliau kembali. Pada rencananya hari Jumat tanggal 22 beliau kembali beserta rombongan. Terima kasih. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat berharap kepada setiap OPD yang mengajukan penagihan harus melampirkan laporan pertanggungjawaban sehingga pencairan anggaran dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut ditegaskan Kepala BPKAD Papua Barat Enos Aronggear untuk terus mendongkrak daya serap APBD tahun 2022. Mengingat proses pemerintahan terus berjalan dan saat ini telah memasuki bulan Juli 2022. Selain terserap ke belanja pegawai, diharapkan juga program-program kegiatan di setiap OPD harus terus bergerak dan juga ada pemantauan pada setiap OPD agar realisasi pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan di lapangan. Enos Aronggear mengatakan proses pengajuan boleh dilakukan, namun harus disertakan dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan di lapangan. Apabila tidak disertai dengan laporan pertanggungjawaban, maka anggaran tersebut akan tertunda. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabil jalannya keuangan di Provinsi Papua Barat. Untuk saat ini prosesnya sudah berjalan sangat baik. Itu mereka lambat mengajukan itu, ya. Karena dia boleh ajukan, tetapi pelaporan juga harus disertakan, gitu. Pelaporan pertanggungjawaban, ya. Jadi setiap OPD yang mengajukan tagihan berikutnya, pelaporannya harus disampaikan juga. Karena kalau tidak pelaporan itu tidak sampai kepada kita, maka tentu anggaran yang mau dicairkan itu akan tertunda. Nah, karena sudah diatur sedemikian rupa supaya menjaga stabilnya keuangan daerah. Lebih lanjut diharapkan pada Dinas Pekerjaan Umum yang mengelola anggaran cukup besar karena selama ini baru mengawali penyelesaian uang muka. Karena pekerjaan sudah berjalan dan akan menunggu tahap berikutnya. Namun penagihan harus dibayar sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dilakukan di lapangan. Terutama di Dinas PU terutama, itu karena sumber dana DT itu besar di sana, ya. Karena itu selama ini dia kan baru mengawali dengan penyelesaian uang muka. Yang uang muka itu yang sekarang sedang menagih, sedang berjalan. Bahkan pekerjaan sudah jalan. Kita tunggu saja nanti tahap berikutnya kapan dia mau tagih. Ya, karena itu berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dari jumlah APBD secara keseluruhan sebesar 6 triliun lebih, diharapkan pekerjaan di setiap OPD teknis dan juga OPD lainnya dapat terus berjalan. Agar daya serap dapat terus meningkat, diharapkan hingga pada perubahan anggaran daya serap bisa mencapai 50%. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat akan membangun rumah inovasi di 3 kabupaten dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat memprogramkan pembangunan 3 rumah inovasi di Kabupaten Manokwari, Kaimana, dan Raja Ampat. Rumah inovasi yang dibangun untuk mengelola komoditi unggulan yang ada di 3 daerah tersebut. Lazarus Ulo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat mengatakan, tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan akan menganggarkan sekitar 4 miliar untuk membangun rumah inovasi di 3 kabupaten. Di Kabupaten Manokwari akan fokus pada pengelolaan buah pepaya menjadi saus dan juga sirup. Di Kabupaten Kaimana pengelolaan buah salak menjadi sirup. Dan juga di Kabupaten Raja Ampat yaitu pembuatan buah naga menjadi sirup. Dan semuanya langsung berhubungan dengan masyarakat setempat. Mata masyarakat Darfa dia punya kebun pepaya di Wariki. Ya, di sana dia bekerja sama dengan BPP. Jadi di sana bantu dengan bibit dan sekarang dia sudah mengembang
kan pepaya itu sudah jadi 4 hektar sekarang, dan dia sudah kerjasama dengan orang Cina di Maruni pabrik, terus Hadi Mall. Jadi hasilnya sudah bekerja sama, tetapi itu pun tidak mampu. Dia juga sudah pernah bawa ke Sorong. Tapi kami ada intervensi tahun ini. Tahun ini kami akan bangun rumah inovasi. Rumah inovasi ini untuk mengolah buah pepaya ini jadi saus dan sirup. Ya, untuk tahun ini kita sudah anggarkan. Berapa tuh anggarannya? Ada anggaran sekitar 4 miliar. 4 miliar ini kami bangun rumah inovasi di Wariki, Kabupaten Manokwari, untuk mengolah buah pepaya yang punya masyarakat alam ini. Terus kita juga ada bangun satu rumah inovasi lagi di Kaimana untuk olah buah salak menjadi sirup. Terus kami juga ada bangun satu rumah inovasi lagi di Raja Ampat, itu untuk olah buah naga. Ya, ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan, pangan lokal di setiap kabupaten kota juga sedang didata dengan baik sambil melihat jumlah produksi setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan produktivitas sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih baik dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Langsung ke teman-teman di kabupaten kota untuk kita tahu setiap kabupaten kota itu ada punya pangan unggulan daerah atau tidak. Contoh di daerah ini Manokwari Selatan, di situ daerah itu komoditi unggulan daerah yang menonjol di situ adalah keladi. Kemarin sebelum saya ke Pemda untuk rapat lagi, saya ada kumpul kepala bidang bagaimana untuk kita kita intervensi ke sana. Artinya program apa yang kita turunkan ke kampung itu untuk kita tingkatkan usahanya dia, karena kita sudah pernah pergi ke daerah bersangkutan, kita cek produksinya melimpah. Pasar lokal di Ransiki tidak mampu untuk beli. Mereka pernah bawa ke Biak, mereka juga pernah bawa ke Sorong, tetapi mereka terbeban dengan masalah anggaran atau dana. Disitulah kesempatan untuk kami di Dinas Ketahanan Pangan tahun ini dan tahun depan kita akan masuk di kampung tersebut atau distrik tersebut untuk kita bagaimana supaya kita angkat hasil produk ini, produksi lokal ini. Kita siapkan mesin untuk olah hasilnya. Diharapkan kepada masyarakat pemilik hak ulayat di Kabupaten Kota se-Papua Barat dapat mengelola lahan tidur yang ada di sekitar kita untuk menanam produk-produk lokal unggulan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, sehingga dapat berdampak pada pendapatan ekonomi keluarga. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Sejumlah calon penumpang pesawat memadati gerai vaksin di Taman Sorong City untuk mendapatkan vaksin dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster sebagai syarat perjalanan dalam negeri dengan transportasi udara mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2022. Surat edaran pemerintah tentang syarat perjalanan dalam negeri dengan transportasi udara mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2022. Terkait dengan aturan tersebut, bagi calon penumpang pesawat diwajibkan untuk divaksin dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster. Salah satu gerai vaksin yang berada di Taman Sorong City, tepatnya di depan Bandara Deo, Jalan Basuki Rahman, kilometer 7, Kota Sorong, Papua Barat, sejak pagi. Sejumlah calon penumpang pesawat sudah memadati gerai vaksin tersebut. Rianto Warobai, salah satu calon penumpang pesawat, mengatakan, ia sejak pagi sudah menunggu di gerai vaksin sekitar pukul 8 pagi untuk mendapatkan vaksin ketiga atau booster. Irianto mengaku ia sebelumnya hanya mendapatkan vaksin dosis kedua. Namun sebagai syarat untuk terbang dengan pesawat, ia terpaksa harus divaksin ketiga atau booster. Ia menjelaskan surat edaran itu baru diketahui setelah pihak perusahaan tempat ia bekerja mengeluarkan surat edaran pemerintah tentang syarat naik pesawat bagi penumpang rute penerbangan domestik. Ya, saya yang booster, pokoknya booster. Apakah untuk syarat perjalanan? Ya, yang jelas itu perjalanan. Karena negara kita ada peraturan itu, makanya mau perjalanan harus kita memiliki hal itu. Jadi, saya sudah tahu, makanya saya datang vaksin untuk booster. Kalau dari para petugas, memang mereka melayani kami dengan baik, bisa diperhatikan. Kemudian setelah suntik, ya kami tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa gitu.
Bapak vaksin booster mau berangkat ya Pak? Iya, saya mau berangkat. Sementara Kepala Bandara Deo Sorong Cece Taria mengatakan, aturan baru yang dikeluarkan pemerintah untuk pengendalian orang berpergian baik yang dikeluarkan gugus tugas COVID-19 maupun Kementerian Perhubungan karena mengingat masih terjadi meningkatnya data COVID-19. Terkait dengan pemberlakuan daripada syarat perjalanan sesuai dengan SE dimaksud. Nah, mudah-mudahan bahwa masyarakat sudah bisa memahami hal tersebut karena ini bukan hal yang baru. Sampai saat ini saya tidak mendapatkan satu permasalahan pelaksanaan kegiatan ini yang sudah berjalan sampai dengan hari ini berarti sudah 2 hari ya. Karena berlaku tanggal 17, hari ini adalah tanggal 19 yang dilaksanakan oleh teman-teman dari kesehatan. Kami memfasilitasi dan kemudian mensosialisasikan agar semua pelaku pengguna jasa transportasi udara dapat memenuhi sebagaimana diatur dalam SE. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, keluarga besar Kejaksaan Tinggi Papua Barat gelar donor darah dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 pada tanggal 22 Juli mendatang dan hari ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Bakti sosial berupa donor darah yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat merupakan rangkaian kegiatan bakti sosial yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Donor darah keluarga besar Kejaksaan Tinggi Papua Barat berlangsung Rabu pagi 20 Juli 2022 di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Turut serta dalam bakti sosial tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Hutagaol dan Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat kepada awak media menjelaskan donor darah yang berlangsung pagi tadi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Adiaksa serta ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Sosial donor darah saya berarti puncaknya di tanggal 22 sekaligus juga ikatan kerjasama ini jadi puncaknya nanti besok dan kegiatan sudah kita lakukan pada waktu sosial pasukan yang olahraga di pusat kita juga banyak pertandingannya. Salah satunya kegiatan kita hari ini adalah donor darah. Kenapa memilih donor darah, Bapak? Karena namanya juga bakti sosial, kita merasa ini kan donor darah itu ya kita manfaatkan momen ini untuk menyumbangkan darah kita untuk menjadi ya biar disimpan oleh PMI nanti pada saatnya bisa disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Bakti sosial donor darah yang ditargetkan 50 kantong darah oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat berhasil terkumpul sebanyak 24 kantong darah. Hal ini dikarenakan sesuai hasil screening terdapat pegawai Kejaksaan Tinggi yang tidak memenuhi syarat untuk mendonorkan darah. Donor darah yang berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi hingga pukul 12.00 selain diikuti oleh pegawai Kejaksaan Tinggi Papua Barat turut serta juga para wartawan. Untuk perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini pada 21 Juli besok akan dilakukan ziarah makam ke Tanah Makam Pahlawan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Memperingati Hari Ulang Tahun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika HMKG ke-75 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, BMKG Sorong menggelar donor darah dan seminar ilmiah online.
Palang Merah Indonesia Sorong bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sorong menggelar donor darah massal yang melibatkan pegawai Bandara Deo Sorong dan karantina pelabuhan kelas 1 Sorong yang berlangsung di kantor BMKG Sorong pada Rabu 20 Juli 2022. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Ulang Tahun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika HMKG ke-75 dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71. Peringatan HMKG ke-75 yang jatuh pada tanggal 21 Juli besok, selain kegiatan donor darah, juga dilakukan seminar ilmiah yang melibatkan 4 pemateri dari perguruan tinggi seperti Uni Muda, Unamin Sorong, dan pemateri dari perguruan tinggi pusat. Kepala BMKG Sorong Indar Adiwaluyo mengatakan minimnya ketersediaan stok darah pada PMI Sorong membuat masyarakat sangat membutuhkan darah, sehingga pihak BMKG mempunyai kepedulian melaksanakan donor darah massal dengan melibatkan stakeholder mitra kerja seperti dari Bandara Deo Sorong dan karantina Sorong serta masyarakat yang ikut mendonorkan darah. Donorkan karena kami melihat bahwa di Sorong ini sering kekurangan darah ketika ada masyarakat yang membutuhkan darah di rumah sakit, mereka sangat membutuhkan, sehingga kami berinisiatif dalam rangka hari MKG ke-75 dan juga dalam rangka hari proklamasi yang ke-77, kegiatan-kegiatan kami yaitu kemarin Benar Dunia, donor darah, ini berlangsung sampai nanti di bulan Agustus tinggi. Jadi di seleksi ini sudah ada lebih dari 7-8 orang tadi darahnya sudah diambil. Target kami ya tidak balik 40 itu sudah luar biasa. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Sorong Ruli Oktavia Hermawan mengatakan, mendukung penuh kegiatan donor darah yang dilaksanakan BMKG Sorong dalam rangka Hari HMKG ke-75. Turut mendukung apa yang dilaksanakan oleh koordinator Stasiun Meteorologi Deo Sorong dalam rangka mengisi ya Hari Meteorologi HMKG ke-75 ya. Kami sangat senang bisa dapat bergabung dan bisa beserta di dalamnya, dan kita berharap sekali lagi ini adalah dalam rangka kita memperingati Hari Meteorologi HMKG ke-75. Program ini bermanfaat juga untuk masyarakat dan kemudian untuk menumbuhkan rasa kepedulian kemanusiaan juga. Ya, saya harapan saya dirutinkan kegiatan donor darah. Mas baru pertama kali ya ikutnya? Ikut di sini ya pertama, tapi untuk donor udah sering sih. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tuntas sudah perjumpaan kita dalam berita Papua Barat hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.